warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah serta inayahnya sehingga saya dapat mengerjakan tugas ini dengan baik. Sebelum ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anita dari kelas 6B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Tujuan saya membuat video vlog ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode pengajaran sastra yang diampu oleh dosen Ibu Perina Melia Santi, SSMPD. Pada video ini saya ingin membahas model, strategi, atau metode pada pengajaran sastra. Model yang akan saya bahas adalah model sinektik Gordon dan aspek-aspek lain yang berkenaan dengan model tersebut. Model sinektik Gordon. Pencetus model pembelajaran sinektik adalah William J. Gordon. Oleh karena itu, model ini disebut dengan model Gordon. Sinektik berasal dari bahasa Greek, sinektikus, yang berarti menggabungkan atau menghubungkan. Sinektik merupakan suatu model pembelajaran untuk mengembangkan kreativitas, sehingga model ini dikenal dengan model kreativitas dan pengembangan individu. Model sinektik adalah model pembelajaran yang dapat diberikan kepada siswa dalam pembelajaran menulis puisi. Model ini adalah upaya pemahaman karya sastra melalui proses metaforik dan analogi. Model ini menekankan pada keaktifan dan kreativitas siswa. Dalam proses sinektik diperlukan keterlibatan emosional. Dalam hal ini, siswa dibiarkan keterlibatannya dalam menyelami puisi yang siswa baca. Lalu, sasaran model ini untuk pembelajaran apa sih? Dan apakah efektif jika digunakan untuk semua jenjang pendidikan? Nah, menurut Gordon, sinektik adalah upaya pemahaman karya sastra yang menitikberatkan pada puisi dengan cara menganalogikan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya model ini adalah model pembelajaran yang dapat memberikan siswa dalam pembelajaran menulis puisi yang menekankan pada keaktifan dan kreativitas siswa. Model Gordon efektif digunakan pada jenjang pendidikan menengah, baik SMP maupun SMA, bahkan efektif digunakan oleh jenjang pendidikan tinggi. Dan hal tersebut dapat dibuktikan melalui perolehan hasil penelitian yang mengambil subjek berdasarkan jenjang pendidikan yang telah disebutkan tadi. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Taufani Barikli tahun 2013 dalam judul skripsinya, yaitu keefektifan model pembelajaran sinektik berbantuan media film pendek dalam pembelajaran menulis puisi pada kelas 8 di SMP Negeri 2 Depok. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fitri Handayani pada tahun 2016 dengan judul skripsinya yaitu keefektifan model pembelajaran sinektik dalam keterampilan menulis puisi siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Yogyakarta. Dari kedua penelitian tersebut diperoleh hasil yang sama, bahwasannya dengan menggunakan model Gordon ini dapat meningkatkan motivasi, keaktifan, dan kekreatifan siswa dalam menulis puisi, sehingga pembelajaran menulis pun lebih efektif. Keunggulan dan kekurangan model sinektik Gordon. Keunggulan model sinektik Gordon adalah yang pertama, model ini bermanfaat untuk mengembangkan pengertian baru pada diri siswa tentang suatu masalah, sehingga siswa sadar bagaimana bertingkah laku dalam situasi tertentu. Yang kedua, dapat mengembangkan keaktifan siswa, mampu berpikir kreatif baik pada diri siswa maupun gurunya. Yang ketiga, model ini dapat membantu siswa menemukan cara berpikir baru dalam menyelesaikan suatu masalah. Adapun kekurangannya adalah model ini menitikberatkan pada berpikir reflektif dan imajinatif dalam situasi tertentu. Maka kemungkinan besar siswa kurang menguasai fakta-fakta dan prosedur pelaksanaannya. Selanjutnya adalah tahapan atau teknik model Gordon. Ada 3 teknik yang dikembangkan oleh William J. Gordon.
Ketiga teknik tersebut merupakan teknik berpikir kreatif yang menggunakan analogi dan kiasan untuk membantu pemikir menganalisis masalah dan mengembangkan berbagai sudut pandang. Ketiga teknik tersebut adalah yang pertama, analogi fantasi, analogi langsung, dan analogi pribadi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai analogi fantasi. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mencari permasalahan yang ideal untuk suatu masalah, termasuk solusi yang dianggap tidak masuk akal atau tidak lazim. Yang kedua adalah analogi langsung, yaitu siswa diminta untuk menemukan situasi masalah yang sejajar dalam situasi kehidupan nyata. Perbedaan dari analogi fantasi dan analogi langsung adalah bahwa analogi fantasi ini dapat seluruhnya fiktif, sedangkan pada analogi langsung masalahnya dikaitkan dengan kehidupan nyata. Ketiga yaitu analogi pribadi, yaitu siswa menempatkan dirinya dalam peranan masalah itu sendiri. Di sini saya akan melakukan sedikit ilustrasi penerapan model Sinetik Gordon dalam pembelajaran menulis puisi pada puisi yang berjudul Sajadah Panjang karya Taufik Ismail. Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar menulis puisi. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 16. Nah, pada halaman tersebut terdapat judul puisi karya Taufik Ismail. Kita akan sama-sama mengetahui makna yang diungkapkan atau disampaikan oleh penulis. Sebelum itu, kalian baca terlebih dahulu puisinya. Coba kalian perhatikan bait demi bait dan larik demi lariknya. Identifikasi masalah apa yang diangkat dalam puisi tersebut. Ibu akan membantu membacakan pada bait pertama. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba. Kuburan hamba bila mati. Dalam bait tersebut, apa yang kalian bayangkan? Ada sajadah yang panjang membentang dan juga kuburan, betul? Apa yang kalian pikirkan? Baik, ibu akan membacakan lagi bait yang keduanya. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi. Coba kalian analogikan atau bayangkan bagaimana kalian ketika melihat dan bagaimana kalian melakukan sujud di atas sajadah panjang. Kira-kira apa yang tengah kalian lakukan dalam situasi tersebut? Bersembahyang? Berdoa? Kemudian bait yang ketiga, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Apakah sudah mulai terpikirkan? Kira-kira apa yang diungkapkan oleh Taufik Ismail dalam puisinya? Coba kalian kaitkan interpretasi kalian dengan kehidupan nyata kalian. Dan kemudian bait yang keempat sekaligus bait terakhir. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas, kening hamba mengingat dikau sepenuhnya. Nah, sudah ditemukan ya anak-anak bahwa puisi tersebut menginterpretasikan seseorang yang sedang berdoa dan melakukan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lain dan tidak bukan bahwa seorang tersebut adalah Taufik Ismail. Jika kalian berandai-andai menjadi seorang Taufik Ismail, apakah kalian akan menuliskan puisi yang sama? Tentu tidak ya anak-anak. Jika kalian melihat dari sudut pandang Taufik Ismail, bisa saja kalian akan menciptakan puisi yang serupa. Akan tetapi, jika kalian menggunakan sudut pandang kalian sendiri, maka akan tercipta hasil karya sendiri dengan ide dan gagasan sendiri. Sampai sini paham ya? Oke. Untuk evaluasi
evaluasi dan penilaian, yaitu penugasan secara individu membuat atau menciptakan karya puisi berdasarkan kreativitas masing-masing atau berdasarkan imajinasi masing-masing, baik berdasarkan pengalaman kalian maupun media lain yang dapat menunjang terciptanya suatu puisi yang indah dengan melalui teknik dan tahap yang sama. Sampai sini paham ya? Tugas ditulis di kertas HPS dan dikumpulkan minggu depan. Berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwasannya model sinektik Gordon ini merupakan model yang menitik beratkan pada pembelajaran puisi, sehingga siswa dituntut untuk aktif dan kreatif karena melibatkan sikap emosional dan analogi juga. Model Gordon atau sinektik ini juga efektif jika digunakan pada jenjang pendidikan menengah baik SMP maupun SMA, bahkan pendidikan tinggi. Dan beberapa hasil dari penelitian bahwasannya model ini itu sangat efektif karena dapat memotivasi dan dapat meningkatkan motivasi, keaktifan dan kreativitas siswa sehingga pembelajaran pun menjadi lebih efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.